Shalom adik-adik, apa kabarnya yang ada di Desa Huta Galung dan yang ada di GMI Bukit Sion? Nah, masih semangat kan hari ini? Nah, kita akan kembali memuji Tuhan bersama dengan Tante Putri dan Tante Rini. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan semuanya. Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Aku Istimewa. Tapi sebelumnya semuanya dengan sikap berdoa, duduk tenang, kita akan memulai ibadah kita. Baik adik-adik, kita angkat pujian Bapa Aku Datang Padamu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh tertib, boleh teratur dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih semangat?
Oke, coba Tante sapa sekali lagi ya. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Tante Rini dan Tante Putri aja semangat. Pasti adik-adik juga semangat kan? Nah, semuanya Tante undang kembali untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baik adik-adik, masih dengan sukacita kita kembali memuji Tuhan. Cuy-cuy. Cuy-cuy, cuy dam dam dam. Shalalala. Cuy-cuy, cuy dam dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, kita angkat sekali lagi. Cuy-cuy. Cuy-cuy, cuy dam dam dam. Shalalala. Cuy-cuy, cuy dam dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dengan sikap yang tertib, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa yang dibawakan oleh Tante Rini. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan, berapapun persembahan yang akan kami berikan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya Tante undang untuk duduk kembali dengan sikap tertib. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik semua lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, waktu yang indah bagi kami anak-anak sekolah minggu. Saat ini kami rindu Tuhan mendengarkan Engkau lewat firman-Mu yang boleh kami dengar. Tolong kami semuanya supaya kami mengerti dan hidup kami semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nggak kedengaran suaranya. Adik-adik yang di Huta Galung apa kabar? Adik-adik yang di rumah juga, apa kabar hari ini? Nah, hari ini sebelum Tante menceritakan tentang kabar baik Tuhan, yuk kita tonton dulu video berikut ini. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu.
Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Adik-adik semuanya, ayo bagaimana tadi ceritanya? Iya, tentang kabar baik. Tadi kita mendengarkan kabar baik Tuhan. Kalau Tante bertanya sama adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di Huta Galung, kalau Tante bertanya siapa yang suka mendengarkan kabar baik? Pasti semua kita angkat tangan ya adik-adik. Tante saya juga suka mendengarkan kabar baik. Tante juga suka mendengarkan kabar baik. Terus kabar baik itu apa ya? Contohnya ketika papa mama kita sedang sakit, Tuhan menyembuhkan. Atau ketika ada abang kita atau kakak kita yang sudah lama sekali tidak punya pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Ini juga kabar baik. Apalagi contohnya ya, oh ya misalnya adik-adik juara di sekolah, ini juga termasuk kabar baik. Nah adik-adik, kalau kabar buruk, Tante saya tidak mau mendengar. Iya, Tante juga nggak mau mendengar kabar buruk. Siapapun tidak suka mendengarkan kabar buruk. Tetapi kalau kabar baik, pasti wajah kita senang, happy. Karena apa? Suasana hati kita juga senang. Nah adik-adik, tadi sudah kita tonton bersama bagaimana awalnya Allah menciptakan semuanya sungguh sangat baik, sangat sempurna. Tapi manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu menyebar. Kemudian semakin jahat manusia itu makin jauh dari Tuhan. Adik-adik tahu upah dosa itu adalah maut adik-adik. Setiap yang berdosa harus dihukum. Tapi ini kabar baiknya adik-adik. Apa itu Tante? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Tidak hidup di dalam kebinasaan. Berarti
Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan hidup kekal. Kita masuk ke dalam surganya. Nah, adik-adik, saat ini siapa yang masih hidup di dalam dosa? Siapa yang masih suka bohong, adik-adik? Dosa itu contohnya apa aja, Tante? Bohong dosa. Melawan orang tua juga dosa. Bertengkar berdosa. Sombong, banyak sekali hal-hal yang membuat Tuhan marah. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menerima Tuhan, sudah mengenal Tuhan, adik-adik, Tuhan sudah mati bagi kita, sudah Tuhan tebus dosa kita, sudah Tuhan selamatkan kita, maka adik-adik apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan dosa. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi pemarah, tidak lagi mencuri, tidak lagi melawan orang tua. Tetapi hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik masih kecil. Terus adik-adik bertanya, Tante, kami masih kecil. Bagaimana kami bisa menyampaikan kabar baik kepada orang, Tante? Apakah kami harus pendeta dulu kah, Tante? Atau kami harus bisa guru sekolah minggu kah, Tante? Oh tidak, adik-adik. Dalam kondisimu saat ini juga, kamu bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Bagaimana caranya? Wah, gampang sekali adik-adik. Dulunya tidak suka membantu orang tua, sekarang rajin membantu orang tua. Tidak marah-marah lagi, tidak mencuri lagi, tidak sombong lagi. Inilah tubuhmu, hidupmu adik-adik, jadi kabar baik bagi orang lain. Jadi nanti adik-adik, orang lain akan melihat, tuh lihat anak-anak sekolah minggu yang di Huta Galung. Mereka hebat-hebat, mereka keren. Katanya kenapa? Mereka menyampaikan kabar baik lewat hidup mereka. Mereka sungguh ramah, mereka rajin ke gereja, mereka suka saling menolong. Semuanya tidak pernah bohong. Orang lain akan melihat kabar baik itu dari diri kita sendiri. Wah, ternyata adik-adik sekolah minggu di Bukit Sion juga begitu. Mereka juga hidup menjadi kesaksian bagi semua orang. Hidup mereka menjadi kabar baik bagi orang lain. Sehingga lewat itu adik-adik, banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang memuliakan Tuhan. Karena adik-adik sekolah minggu yang di rumah, yang di Huta Galung, semuanya memuliakan Tuhan. Jadi muliakanlah hidupmu, sampaikanlah kabar baik itu lewat hidupmu adik-adik, maka orang lain bisa memuliakan Tuhan. Dan nanti mulut kita ini berkata, aku bisa membawa banyak orang untuk mengenal Kristus. Lewat apa tadi adik-adik? Lewat tubuh kita, ya, lewat hidup kita. Kita boleh katakan, saya bisa membawa banyak orang mengenal Kristus. Nah, saatnya kita akan membuka Alkitab adik-adik. Ayat hafalannya adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang sudah hafal? Pasti sudah sering mendengarkan ini ya. Coba kita baca yang kencang ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita ulangi lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian adik-adik, maka kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kembali, aku bisa membawa banyak orang mengenal Kristus lewat hidup saya. Jadi sampaikan kabar baik kepada semua orang adik-adik, kepada saudara, kepada keluarga,
kepada semuanya. Dan kita juga bisa melakukannya walaupun kita masih kecil. Baiklah adik-adik, inilah cerita firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan biarlah juga kami merespon kasih-Mu, walaupun kami masih anak-anak ya Tuhan. Tapi Engkau mampukan kami, lewat hidup kami, menyampaikan kabar baik-Mu kepada semua orang. Bahwa Tuhan sudah mati bagi kami, maka kami juga mau mengenalkan Kristus kepada semua orang, sehingga semua orang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ajar kami tetap bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya Tante undang untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji nama Tuhan, Pelangi Injili. Tuhan ada pelangi, warnanya oh indah sekali, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Mari semua beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang penuh dosa. Terang, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, yang mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya, pastilah diselamatkannya. Siapa? Siapa yang percaya, pastilah diselamatkannya. Adik-adik semuanya, baik adik-adik yang di rumah, juga adik-adik yang di Huta Galung, ibadah kita akan berakhir. Adik-adik semua ayo lipat tangannya, duduk yang manis, kita berikan tampilan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah untuk kami boleh menikmati-Mu lewat pujian syukur kami, penyembahan kami, dan kami juga sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan menolong kami supaya kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga tidak sama lagi, tapi semakin hari semakin berubah untuk lebih setia, lebih taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan padamu dalam nama Yesus yang mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetap ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.